Mau ku itu pulang mak lebih duluan sampai di rumahku daripada ojekku. Jadi kasih jadi badut kan. Nah, tapi nusuk kami menjadi kasih begitu. Iya, karena memang kan saya sebenarnya ini bersyukur Kaisan karena dikasih sakit hati terus. Betul lah karena dari situ lanjut terus ke konten ke saudara. Ya. Menilai buku dari cover adalah kebodohan yang nyata. Jangan kau lagi lakukan yang bodoh. Menahan untuk tidak suka sama seseorang karena sadar muka tak jelek toh is another level of telaso man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, what's up deh. Fresku ini teman-teman. Nah kali ini bintang tamuku tidak kalah dengan sebelum-sebelumnya teman-teman. Siapakah dia? Pasti penasaran kok toh. Langsung saja kita sambut Co di sini teman-teman. Ada yang pesan burger. Saya pak. Sesuai titik dik. Terima kasih. Deh, jadi Cok kesini ndak sendiri teman-teman, sama Burger. Karena Tok bilang makanan favoritku ini Burger, jadi nabawakan ke teman-teman. Deh, ini burger yang unik saudara Dik. Deh yo, itu burger paling mantap ini di Makassar saudara, yang bentuk UFO paling unik. Betul. Nah, begini teman-teman. Banyak sekali nih penasaran sama kau Cok. Jadi undang kau di sini dan banyak orang komen bilang next Cok. Nah, bilang kak siapa Cok nama ini? Sebenarnya itu yang komen toh teman-temanku jika bang. Oh, teman-teman Nuji itu. Supaya bangga kita punya teman seperti saya toh. Jadi komen di Indonesia. Iya toh, jadi bangga aku ceritain Mindang sama saya. Yo, iya bangga sekali mas saudara. Ini kalau pulang toh, kutanya ke macam bilang sudah mau masuk YouTube. Podcastnya sih mau rata bos, betul. Nah, langsung mengipain di, pasti banyak penasaran dengan kau ini saudara. Karena Coji tahu orang dan tidak tahu nama aslimu begitu ya. Saya jujur. Boleh saya memperkenalkan. Oh, boleh. Oke. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Co. Saya biasa dipanggil Co. Apa lagi? Hobi. Kalau hobi saya suka main game. Main game di sama pantas mirip ku BT Ripo. Gitu sebenarnya saudara kembarku tapi lahir di beda tempat. Jadi kau ini jadi grabku di beda nasib. Kalau dia versi good looking toh saya versi TP Antang. Good looking juga saudara. Wih, maksudnya TP Antang? Tidak. TP Antang kan pembuangan memang. Gokil. Oke, lanjut. Tadi hobi main game saja. Iya, main game aja. Umur saudara. Kalau bicara mengenai umur saudara, umur tidak ada yang tahu. Astagfirullah. Dia langsung bilang gitu, Cok. Langsung aku rasa mau tobat, langsung. Langsung gak pakai ajalku besok atau ajalmu besok toh? Enggak tahu gitu saudara. Oke. Umur berapa ya? Serius kayak ini? Umur 20 tahun, baru mau 21 tahun. Di bulan Mei ini mau. Asik. Baru mau anto legal bisa tunjuk-tunjuk langit. Asik, betul tahu. Tapi siapa namamu? Nama asliku itu huruf Kui. Kait Rafif Hazim. Jadi karena banyak sekali plesetkan ini nama. Ya. Daripada bahasa Jawa itu itu kan kait namaku ya, Kui Aide, tapi kalau orang Jawa biasa panggil Ki Koit itu artinya mati. Jadi kubah nama aku supaya gampang dipanggil orang. Ya. Tapi ternyata pas kubah juga ini nama Cok juga itu kayak bahasa kasar Ki Cok. Iya gitu. Pasti pendengarnya itu orang-orang Jawa, Cok. Iya kasar Ki, padahal tapi nyaman kok dipanggil Cok memang. Atau mau kok dipanggil Koit. Saya nih sebagai temanmu kusuka dia Cok. Lebih gampang jadi memang dibilang toh. Lebih enak, lebih refleks. Koit Rafif Hasim. Koit Rafif Hasim. Nah, itu nama aslinya Cok teman-teman. Jadi yang penasaran nonton nama aslinya cuma di podcast Simo Karate ini mau ungkapkan nama aslinya teman-teman. Sengaja memang itu nama. Kalau ada nama samaran orang baru jarang ungkap nama aslinya, berarti kayaknya dia punya masalah yang besar. Itu. Supaya enggak dicari-cari kayak pinjaman online. Lanjut, status apa ini? Bekerja kah, hubungan kah atau apa? Semuanya, status semua. Kalau saya mahasiswa di salah satu universitas. Mahasiswa sambil bekerja di. Yoi. Dah ini dibilang mahasiswa yang betul-betul memanfaatkan waktunya di. Wah, sangat berbeda. By the way, ini Cok, mau bertanya juga ini saudara. Terjun kok di dunia Grab ini dari tahun berapa? Saya sebenarnya itu tuh
Saya dulu pernah, kan saya lulusan pesantren sama kini anak pesantren. Oh iya, tahu anak pesantren. Di mana pesantren? Di Gombara. Di Gombara. Baik, aku sebut lagi. Ya, lanjut. Nah, tapi sudahnya itu lanjut ke Tahfiz. Tapi 3 minggu ya di Jogja, pulang ke Makassar. Tahfiz menghafal Al-Quran begitu. Yoi. Karena ekonomi tak, jadi ya pulang mak di sini, lanjut ke mulai mak belajar kerasnya kehidupan. Tahu kerasnya kehidupan. Baru umur 17 tuh bisa membuat SIM, bisa membuat KTP ya. Terpaksa ku jalan ini seperti tukang Grab. By the way, ini pesantren kok. Nah, 3 tahun aliyah atau sanawiyah? 6 tahun kok pesantren, Des. Sama banget ki iya. Sebenarnya itu pesantren kok bagus sekali. Cuman saya memang yang agak nakal. Oh, jadi keluaran anu aku ini. Tapi menurutku ndak nakal juga saudara. Nakal dalam kategori apa ini yang mau sebut? Nakal ini tuh orang beda-beda saudara. Yeah. Nakal ini tuh anak pesantren tuh ya orang itu biasa pulang 1 minggu sekali, 1 bulan lah sekali. 1 kali. Saya kapan 4 kali seminggu. Bukan lagi itu, bukan mau karena pesantren, cota kalah keluar mau ke pesantren. Woi, ada satu momen tuh yang paling nggak bisa kau lupa ini. Iya. Kan ini nanti mama cekku ke pesantren tuh, itu sore. Saking mau ku itu pulang mak lebih dulu sampai di rumahku daripada macekku. Jadi pas sampai maceno di rumah ada kok di situ lagi. Iya, dia punya macekku itu begini. Kacau make, nyesalat ku lahirkan kau begitu kan? Enggak bilang juga gitu maceno. Enggak jin. Macek itu paling the best. Mantap. Mace. Ini anak tak sekarang. Tadi 6 tahun kau di pesantren bilang, dan 3 tahun kau ikut ke tahfiz atau bagaimana? Enggak. Saya program tahfiz ada di program tahfiz tapi lebih memilih untuk menjadi seorang yang hidupnya ingin biasa-biasa saja. Karena kalau saya tuh lebih pribadi, kalau misalnya hidup dengan tanggungan yang harus dianggap baik tuh Isan. Kan menger kok kalau orang tahfiz itu pasti dikenal dengan baik. Pesantren mula. Iya, baru kita yang sesuai dengan anu tadi. Iya, lulusan pesantren mu tuh harus kok pasti kalau di luar kok tuh anak pesantren itu masa nih nongkrong itu terus anak pesantren ku itu masa. Iya tuh. Padahal itu jadi cap begitu. Bilang, "Weh, anak pesantren ku itu kenapa ke celana pendek?" Nah, begitu. Ya, saya itu yang kuhindari begitu sebenarnya. Makanya saya kalau di media jarang sebenarnya ku post bilang anak pesantren kecuali pas memang pesantren. Iya, betul. Tapi sekarang enggak nih. Karena itu juga hindari, karena namanya dianggap namanya jalani hidup, membawa beban mau dikenal sama mau jadi bilang, "Saya ini cowok." Jamu kok ya, betul. Nah, saya berarti bilang, anak pesantrenku itu tapi kenapa begitu cara lo bicara? Sering kau bilang Sunda lah apa tuh? Iya. Sun, oke. Jammi sensor kini. Dan tahu itu YouTube apa Sundala. Memang saya tuh bicara Sundala memang. Iya toh, memang bahasamu memang Sundala. Lumrah itu di circle muka begitu. Circle memang karena bahkan tuh kalau teman-teman jujur kalau misalnya ada orang komen di TikTok tuh bilang kenapa kan udah sopan sekali kucara gitu. Padahal tuh di teman-teman Grabku orang tua yang ada anak-anakku Sunda lagi. Serius? Karena memang lumrah itu bahasa Sunda. Sunda. Lumrah. Cuma kau gitu kayak masih asing di pendengaran. Karena pergaulan memang tuh yang kasih begini kau gitu betul. Ya, dipaksa bahkan pernah lagi pukul ke depan anak-anak sendiri temanku. Kacau make. Tapi ya hal lam lah. Gara-gara masalah besar memang jadi. Ya lanjut. Oke. Kan tadi bilang kok lulusmu ini di pesantren langsung kau daftar Grab. Begitu. Nah, langsung kau ambil SIM. Kenapa bisa harus Grab kah? Karena itu kayak anak yang bisa mau kerja. Iya. Atau kau yang enggak suka kok dikekang. Enggak bisa diatur-atur. Pernah ya juga ditawari jaga-jaga toko sepatu, toko handphone, tapi lebih kupilih begini kan lebih banyak pengalaman didapat. Pengalaman banyak didapat orang-orang baru. Banyak kan mungkin kalau dulu itu tuh sebelum pandemi 30 orderan satu hari. 30 orang kuantar, 30 orang berbeda, 30 cerita yang berbeda. Apa lagi udah. Betul tahu. Nah, bilang kok tadi nih sebelum pandemik, jadi banyak perubahannya nih sementara pandemik ini. Banyak sekali sudah. Masa? Banyak sekali deh. Kalau dulu itu sebelum pandemi laki-laki modal setia
bisa dapat cewek sampai yang bertahun-tahun. Oh iya, betul. Sekarang mulai dari cara chatting, good looking, harta, betul. apalagi Butuh rekening, lupai. Shopee buat cewek-cewek yang suka dicekot dah Shopee-nya deh. Betul. Kenapa ke saudara? Enggak saudara. Balik sekali cewek-cewek begitu, masuk ke saya mau ke pacaran untuk merasakan sesuatu hal cinta atau mau cari uang memang. Atau mau ke memang peraski laki-laki gitu ya. Itu sesuatu dua hal yang berbeda itu. Nah kalau mau kok rasakan memang cinta atau mau kok nikmat, memang iya cara menikmati cinta orang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kayak begitu kok deh lebih ke uang kok tidak. Iya, mau meras kok pandang tidak. materi kok toh. Nah, tidak apa-apa Ji ya. Mau menjawab apa? Iya tuh. Ini oke. Apa tadi status min sebenarnya? Apakah ada doimu? Sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada, tapi kudah dengar sering kau membadut. Apakah itu definisi badut sebenarnya, saudara? Sebenarnya tidak mau bahas ini, tapi tak lama ada di sini tuh. Ya, itu definisi badut toh. Menemani merawat, tapi tidak menemani untuk terbang. Kan itu, saya pemikiranku itu badut menghibur. Nah, cocok mi. Jadi mau hibur itu cewek sampainya senang. Giliran senang minta tinggal lah. Iya. Saudara kacau. Begitu. Terkadang malah sakit nih tadi. Ku tahu bilang dikasih jadi badut kan. Nah, tahu tapi suka memang jadi kasih begitu. Iya, karena memang kan saya Iyo bila jawabannya. Lu suka jadi kasih badut? Iyo. Iyo be. Woi, kapan lagi chat sama orang good looking? Iya tuh. Jadi itu niat lu memang. Tidak. Saya memang pada awalnya memang suka menolong orang. Oh iya, tahu. Buka dibilang so baik, tidak. Karena memang pembawaanmu memang begitu di saudara. Pembawaanku memang begitu karena memang suka juga dengar juga cerita orang. Kutaji juga pernah juga di fase mau cerita ke siapa-siapa tapi tidak ada orang yang bisa kutemani cerita. Jadi kalau ada temanku pasang status galau toh ya langsung ku reply. Entah kamu ku balas chatku yang untuk yang ke 100 di antara chat-chat yang lain enggak apa-apa aja asalkan ya ada bentuk apresiasiku ya. Bilang saya ini peduli sama kau, betul. Jadi ini sekarang tidak ada ini status. Tidak, alhamdulillah. Ya itu. Apa itu pacaran? Apa itu pacaran? Menurutmu itu pacaran haram kacau kalau menurutmu? Wah, tentu haram. Saya tidak ingin membenarkan karena itu. Wow. Karena itu juga enak, saudara. Tapi kalau di jalan juga ya enggak apa-apa iya. Kan ini biasa orang bilang toh. Pacaran komitmen. Bagaimana kau tanggapanmu dengan komitmen? Bullshit sebenarnya toh. 11-12 di pacaran. 11-12 di pacaran. Jadi jangan kau mau dipatolo-toloi sama laki-laki, cewek-cewek, oke? Kan sadar kok. Apa bedanya coba? Komitmen sama pacaran baru jalan itu komitmenmu dengan bentuk perpacaran. Iya. Komitmen itu kayak janji ki menikah ki begitu. Ya kecuali memang enggak pernah aku ketemu selamanya itu komitmen. Ya. Nah, baru itu komitmen. Kalau komitmen toh baru tiap hari ketemu belum pi 1 menit dariku diantar doimu pulang ke rumah rindu mas sayang. Apakah? Bukan komitmen itu. Bukan komitmen itu lale di. Kata lah. Teh, apa? Kau bilang ini, Cok. Oke, tadi bilang kok bullshit itu komitmen toh. Jadi kata-kata lu buat cewek itu yang dikomitmeni sama cowok-cowoknya. Jangan mau terlalu percaya laki-laki saudara. Iya saudara. Kalau misalnya begini, kalau yakin mau kok dijadikan sebuah pilihan, harus kau memilih untuk mempunyai pilihan atau dijadikan pilihan itu sebenarnya. Ya. Kayak menger kok harus kau punya pilihan yang lain atau pasrah kau jadi pilihannya itu pasanganmu. Kayaknya haus kini minum dulu. Wah. Beda ini minumannya dari Burger. Mana pipet apa ini udah disiapkan ke pipet sorry nih saudara nih. Enggak apa-apa ya saudara. Deh. Biasa saya mengantar-antar makanan terus sekarang saya minum betulan. Banyak mau apa itu pipet? Enggak tahu kasih. Jadi apa ini pipet? Gondor enggak minum pakai pipet di. Dede bikin malu-malu gondor saya sudah berewok minum pipet lagi di. Ini burger. Makananku dari lahir saudara. Karena aku tahu bilang suka aku makan burger toh. Oke, jadi sini burgernya bentuk UFO teman-teman. Oh, terbang ya? Asik. Enggak bisa. Oke.
Satu gigitan. Sama-sama gini makanan. Iya, siap. 1 2 3. Mantap tuh. Mantap sekali nih burger. Promosi dulu nah. Di sini itu ada telur, sama daging dan lain-lain. Kayak misalnya saya sekarang direka sama kau gara-gara jadi pernah gak jadi sesuatu tuh baru nelema jadi sebagai orang. Kalau misalnya Jadi ada memang harus dilakukan sebenarnya orang bilang sebagai orang. tapi jangan kau melakukan sesuatu hal yang bodoh untuk terkenal dia ya. Kalau mau dibilang berapa followers mau di TikTok? Baru 46. 46.000 OTW 50k teman-teman. Iya. Kenapa bisa terjun ke dunia begini? Dunia TikTok Sebenarnya saya dari kebanyakan saya sama sih seperti kebanyakan orang karena gabut dan TikTok itu merupakan platform yang sebenarnya kalau lakukan kok sesuatu hal yang bodoh baru lucu mengandung hal lucu ataukah goyang-goyang. Ya tergantung ini kau kontenmu kayak bagaimana kah? Awalnya saya itu memang keresahan dari diriku sendiri Ji. Oh tidak, dari teman-temanku. Ada temanku itu bilang tuh padahal sudah mah beli helm supaya kayak mana helm bagus supaya kayak mana Vespa itu nabilan Karena temanku tuh. Terus viral ki di situ lapu gitu. Pas ku sudah upload gitu stitch ke satu video baru kan itu video yang kedua aku cewek yang mau cium layar HP itu baru langsung kasih begini tuh weh Sunda letak bangun padahal bagus mimpiku. Oh iya. Langsung FVP jadi kayak Di situ minat aku kok. yang star syndrome kayak begitu ya. Iya. Bilang, weh kalau upload kain terus naik terus sih pasti tidak. Kadang-kadang tonjep ya PD. Kadang-kadang. Tapi itu kalau kulihat kontenmu tuh rata-rata yang bicara Sunda lah baru FYP di. Bagaimana tanggapannya orang-orang Makassar kalau dengar aku bilang begitu? Apakah ada juga orang yang ketawa, tahu bilang jokes ini atau ada yang baper bilang kok kotor mulut no Sunda? Kalau saya bicara ke Sunda karena memang itu tadi karena kebiasaanku baru memang kalau aku sampaikan di kayak marah orang pasti bicara ke Sunda lah. Betul. Rata-rata enggak semua. Enggak bilang ya semua. Termasuk saya sendiri dan kurasa kalau saya berangkat dari keresahanku sendiri tentang cewek-cewek yang pertama itu kan itu harus kriteria cewek terus yang kedua kontenku itu dia yang di stage yang ketiga tentang cewek terus diubah saja. Memang yang menyinggung perasaan cewek apa di? Kayak yang karena cewek memang harus pikir good looking, putih, materi. Betul. Tapi kalau kau menurut cewek-cewek yang lain betul lah bilang itu cowok kah atau ada pendapat yang lain? Betul lah. Sebenarnya itu saudara cewek yang penting nyaman dan sefrekuensi sudah mi. Ya, begitu urusan good looking sama harta. Betul. Ya nomor 1 lah. Aku kira tuh minubela kaum yang tadi. Aku kira tuh bilang kok urusan belakangan pika bisa diubah ya ada kacau makin. Kalau kau adakah dibilang tipe-tipe cewek mau begitu? Saya sebagai orang yang pas-pasan dalam segala hal toh. Tidak memang kita bicara fakta saudara, kita bicara fakta. Tidak ada yang dibikin-bikin di sini. Karena saya seorang tukang Grab dan wajahku memang di bawah standar, Ya, super Grab tonja saya, Cok. Saya kan super Grab yang yang rata-rata memang. Tahu, tukang Grab yang rata-rata. Sering sekali merendah ini teman-teman. Memang saudara. Jadi tidak ada di tipe-tipe cewek kalau misalnya dulu pernah gak dapat yang posesif. Ku jalani dengan posesif dan karena itu putus kak. Nggak masuk di posisi kah? Terakhir itu posesif kak. Dia yang posesif duluan terus saya ke bawahan kak. Sampai setahun jadi ya memang itu kalau posesif ada memang yang berhasil tapi saya nggak bisa berhasil. Malah ini cewekku yang terakhir tuh dia nggak bisa diposesifi. Mengar kok padahal dia duluan yang posesif. Mau kok ditreat seperti ratu bang? Di. Oke, tadi bilang kok 1 tahun kau ini pacaran. Berapa tahun mentom pacaran terlama kah? 3 tahun. 3 tahun teman-teman deh. Jadi ini SMP. Sama balas sekretan baru-baru ya. Masih cinta monyet gitu anu. Cocok nih. Saya semenjak hidup tidak pernah pacaran selama itu. Andai mobil kapal lunas midi. Lu cicil anak orang cok. Masuk saya kasih kepastian begitu
Enggak, saudara masih SMA Ki. Dan mau kau tahu yang paling lucu itu tuh, aku kasih putus sekian 3 tahun. Entah karena apakah di situ tuh. Terus ku jauhin itu, baru ku dekati lagi satu cewek. Kan ini pesantren yang sebelah. Iya. Jadi cintamu nih bertemu di pesantren ceritanya. Sah. Ini yang 3 tahun selesai itu. Yang ku dekati ini lagi. Mas main yang di 1 tahun. Yang selanjutnya tuh ternyata teman bangku nanti. Kacau Maki. Pacarku adalah apa judulnya? Tahu. Jadi nih baku sahabat kini ceritanya. Jadi cerita bilang, "Wih, masa dekat Kak sama cowok. Cowok namanya kau, Koit." Baru cowokku itu anu. Tidak saudara, itu tuh memang kalau anak-anak Gombar tuh di bawa baku rolling memang. Tahu ji memang ini ceritaku. Jadi baru saya memang udah tahu kan bilang teman bangku nih itu, kalau ku tahu mana mungkin saya dikasih. Semberlap Joko di memang. Iyo. Oh memang pesantren udah gabung di situ. Beda kelas cewek. Ada ji memang puterinya tapi di belakang. Oke. Nah, karena kulihat ini kontenmu galau-galau, apakah itu kontenmu memang dari perasaanmu atau sekedar konten gitu begitu? Rata-rata sad boy kah? Betul. Betul salah atau bagaimana? Betul-betul. Tidak dipertanyakan lagi itu sudah. Memang sad boy ini saudara kan tadi Badut bilang diri toh. Jadi betul-betul ini sad boy. Jadi apa yang merasa musik udah semua di TikTok. Kalau memang saya sebenarnya ini bersyukur Kaisan karena dikasih sakit hati terus. Betul lah, karena dari situ lanjut terus ke konten ke saudara. Oh jadi berawal kalau setiap ada orang kasih sakit hati kok. Iyo. Oh jadi akhir-akhir ini banyak memang orang kasih sakit hati kok saudara. Ya, Maya. Siapa kasih sakit hati saudara aku nah? Sambal. Aku tahu ini. Asalmu tahu nah itu kau tuh cewek-cewek yang sakit hati ini. Asalmu tahu senang sekali Kak sudah lihat bahagia ini temanku. Tapi kau patahkan ini lagi. Orang yang betul-betul setia ini sama kau, mudah-mudahan dapat ya kok orang yang seperti dia, saudara. Andai bukan gara-gara mereka semua tuh ndak jadi seperti ini. Asik, jadi betul. Bangga sekali. Jadi anggap saya sebagai proses pendewasaan. Mau ku tahu gitu yang pertama kali Kak. Kan sudah aku putus toh. Ya. Main ke TikTok. Di situ pertama kali aku main TikTok, terus dekat sama cewek toh. Itu cewek ku kenal dari Tinder. Jadi teman-teman saya merasa bukan Nyimicet. Bukan. Tinder, oke Tinder. Jadi karena merasa kosong sekali kami memang di situ. Dan saya capek karena kalau ku dekati lagi temanku yang lain tuh kayak apa nih mau cari suasana baru. Betul. Di Tinder ke chat orang. Terus itu cewek chat Kak beberapa lama tuh terus sampai akhirnya Nateska bagaimana kok itu? Nateska bilang apa Ji begini bawakan kayak itu. Minta ke apa? Bukan Ji ya. Saya Ji yang inisiatif tuh. Ya betul. Pingin datangi malam-malam. Ya. Bawakan susu ultra. Satu susu ultra. Tapi enggak jauh ji rumahnya dari rumahmu. Wow. Aku bilang Sudiang sama di Borong. Oh di Borong. Ya tahu. Saya tinggal di Veteran. Iya, Veteran ke Borong lumayan. Berapa argo grabnya biasa itu? Tidak apa-apa ya. Pengorbanan. Laki harus mengorbankan diri. Betul. Cinta itu butuh pengorbanan saudara. Jadi kalau misalnya mau kondo kok pergi mau kok di. Nah baru sudah nih itu tuh Isan. Kontak jemput ki. Dan malam pertamanya Peng. Pasnya ku jemput malam kedua berarti. Antar jemput kayak mau jemput di mana? Jemput ki dari rumahnya pergi tempat kerjanya, baru tempat kerjanya pulang lagi ke rumahnya. Pas ku itu ku antar ki dari tempat kerjanya ku antar ki pulang keliling kota ya dulu. Iya. Tapi sini memang supir Grab mau kok. Iyo, baru-baru ini 2021. 2020. Oh, baru-baru gitu. Ya awal-awalku Tapi kenal memang awalku belum kenal. Iya. Nanti ku tanya ke teman-teman bagaimana cara aku kenal sama cowok. Lanjut. Baru sudah itu tuh peluk Kak men. Siapa ndak baper coba? Kalau kita laki-laki baru saya dipegang tangan tak baper begitu. Apalagi dipeluk. Apalagi dipeluk teman-teman. Jadi itu cewek-cewek tuh kalau misalnya bicara kayak begini jangkau juga terlalu bagaimana sekali karena kita itu cowok-cowok gampang kayak baper toh. Baru saya memang kayak apa lagi istilah linguisnya physical touch ya. Physical touch. Kita ini saya juga cowok saudara physical touch kayak juga.
Baru tuh napeluk tuh jadi ya Gak apa kau napeluk kok gara-gara hampir jatuh tuh. Iya saudara napeluk tuh. Iya. Baru sudah itu tuh nggak lama berselang 2 hari 3 hari ku begitu terus kata ada satu momen bilang nih jangan mi jemput ke ada di maceku. Woi, apa ini? Kacau mungkin. Baru pada dapat beginian tuh, baru pidi, baru deh masuk. Nggak lama sudah itu tuh bilang ke saya berharap nikah. Nah pertanyaan Andi bilang tidak berharap kah Sunda, tidak mungkin mau kan terjemput kok. Kau jadi itu pertanyaan nu. Siapa kena mana? Tidak begitu saudara. Jadi ada kapan kesalahan yang sudah melakukan? Aku tahu gitu saudara. Kayak ada aja memang. Iya, yang normal aja juga aku bilang mungkin dia butuh cowok yang pada umumnya kayak cuek, tapi saya kan memang pada umumnya tidak bisa cuek sama kau, pasti care kak begitu ya. Ya memang kalau saya dekat sama cewek pasti langsung kayak merasa dekat, effortku memang jauh lebih keras ya, jadi baik kok sama saya, lebih baik kak sama kau. Nah, begitu sekali ya. Deh. Yang dulu minum kak. Iya siap saudara. Minuman mocktail dari Iya, saya juga ini habis nih. Keren betul. Jadi itu cewek yang keberapa yang mau temu itu di tahun 2021? Pertama itu saudara. Berapa memang cewek? 6 atau 7. Deh 6 atau 7 tapi perlakukannya seperti badut semua dadlat toh. Kesianku memang. Deh senang saja. Semuanya ini contoh bukan menangis tapi. Deh 2021 6 cewek dadlat toh satu pun teman-teman deh. Itu 6 yang memang kapan belum kita hitung-hitungnya lain-lain. Tapi di antara semua itu 6 cewek yang mana paling kayak perjuanganmu betul-betul mau kok buktikan begitu? Ada sih. Ceritakan dulu, saya penasaran ini saudara. ya minum dulu banyak-banyak tuh. Yang mana? Jadi pernah aku dekat sama cewek yang ini bla 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 ya. Pernah gara-gara ketemu kayak ini yang paling kagum kok di antara 21 yang paling wow banget kok begitu perjuanganmu. Ya. Gara-gara yang apa ini yang paling wow banget perjuanganku tuh? Ya, yang paling betul-betul memang sayang sekali tersakiti sekali kok begitu ya. Di antara 6 ini yang mana paling tersakiti kok? Pertama ketemu gara-gara temanku Ji yang bagi ke circle. Ya. Terus tuh akrab lama-lama tuh. Terus saya kayak ku treat like a queen. Ya gitu. Betul. Tapi saya di situ tuh Isan karena sering sekali maju sakit itu. Ya. Kayak jadi, sadar Miki begitu ya bilang pasti disakiti ya lagi ini. Pasti disakiti ya lagi. Ya. Mending toh ku hargai saja yang ada daripada harus kehilangan. Betul. Ndak confess aja, ndak nyatakan perasaan aja, jadi berjalan saja. Kalau masih mungkin di fase-fase ghosting toh. Ditanya lu ujung-ujung. Ini lagi weh itu kau cewek. Kenapa kok aku tanya kau beruntung gitu kalau nanti mau lamar kok karena banyak sekali cewek sekarang di Makassar. 1 lahir cowok, 10 lahir cewek. Masalah saudara, nggak ada orang yang sama seperti dia. Betul iya. Ya betul. 1000 ada itu orang bilang mati 1 tumbuh 1000. Tumbuh 1000 tapi itu yang 1000 nggak bisa gantikan yang 1. Betul. Itu yang 1 tuh kayak ada cowok dan selalu ada cowoknya baru kau selingkuhan bukan bukan bilang jadi selingkuhan. Nggak pernah kalah tuh saudara. Jadi kayak ku teman-temannya saja kayak dianggap bestie. Selalu orang-orang selalu tapi tidak pernah aku tampilkan di media sosial teman-teman bilang. Tapi ini tapi pernah aku kasih kenal di teman-temanmu. Kayak temanku yang bawa. Masuk teman-teman tak para-para tak. Enggak pernah. Iya. Bahaya sekali kalau dibawa. Iya betul. Pasti menjadi incaran. Iya. Tidak kayak kuhargai karena tidak mungkin kak juga menjadi tipenya tuh. Iya betul. Jadi kuhargai saja. Tidak lama pasnya ada mau pacarnya ada ngecerita seseorang di saya tentang pria jadi lagi. Mengerti mak. Jadi ceritanya ini kau yang chat-chatan, kau yang temani hari-harinya begitu ya. Baru ujungnya ini nanggap sahabat juga baru cerita itu bilang, ini cowok udah dekati cok. Karena memang itu memang tujuanku jadi sahabatnya. Tapi asal mau tahu teman-teman kita itu sebagai sahabatmu juga menaruh perasaan sebenarnya juga. Menger Isan. Mau kak berkata-kata enggak apa-apa jing. Enggak apa-apa saudara. Kasih lu kata-kata cepat. Gimana kain?
Hah? Di sini. Di sini kah di sini? Oke. Menahan untuk tidak suka sama seseorang karena sadar muka tak jelek toh is another level of telaso, man. Tagis sekali perasaan. Ya aku jadi nanti ku kati ini baru ku post di TikTok ku juga ini. Apa tadi? Les apa? Asik, betul. Ya tahu. Itu je kata-katamu. Oke. Kayaknya kalau bahas tentang cinta tidak ada habisnya saudara. Jadi loh. Siapa tahu mau aku bahas question box saudara. Boleh dulu pertemuan kenapa ya? Kenapa bisa ketemu sama cowok? Jadi ketemu sama cowok, kulirik itu cowok. Memang kulirik mulai sebelumnya. Awalnya juga memang kayak ndak respect ya sama kau. Kenapa bilang kau Sunda? Tapi pasnya aku kenal kau jadi buat teman-teman kau tuh jangan kau pernah menilai dari cover saudara. Cover deh toh. Harus kau memang tahu ki betul-betul orang. Ternyata itu kalau bilang di Sunda khusus kontennya memang di. Dan kalau misalnya kayak bicara kayak ini jarang jadi bilang Sunda, jarang ji. Kalau misalnya tuh kalau Tam itu apa lagi yang bilang tadi? Konten. Oh tidak, apa? Menilai dari buku. Cover, ya. Menilai buku dari cover adalah kebodohan yang nyata. Jangan kau lagi lakukan yang bodoh. Iyo. Nah, pertama kali aku kenal sama cowok dan kulirik mini. Ada itu kontennya. Ya Makassar ngecoto. Tejak ngebucin. Kenapa bisa ada pemikiranmu muncul begitu ya? Buat itu lagu. Gara-gara itu, entah keluar ke 1 minggu dari rumah saudara. Kenapa bisa? Masa ada orang kirim kata JMP? Nah, kirim ke video tuh, itu tak putar. Masa? Banyak orang TikTok begitu lagu deh. Sama tidak malu-malu keluar. Baru saya kan memang tembusnya berapa view kah? 500 view, tapi banyak sekali memang pakai soundmu di. Soundku 2000 lah. Lumayan 2000 di Makassar itu. Yang di private sama yang di Instagram. Idemu itu sumpah mak kayak susah didapatkan begitu ya. Masalahnya tuh kalau ngata tuh saya ndak ke ngata. Tapi memang saya jujur karena sumpah kak buat ngata-ngata ini yang nonton jujur karena kalau misalnya di jalan itu agak risih kak sih. Masuk kok mau halangi pengendara lain begitu ya. Tanggapannya kau bagaimana? Sebenarnya saya hobinya orang beda-beda. Iya betul. Saya juga aku akui kalau hobi oke lah. Tapi masukku saya. Ya kalau ngata menurutku sih ya is fan karena memang nggak ada memang tahu tempatnya orang tahu di Makassar. Jadi kalau boleh fasilitasi lomba ngata-ngata. Kita ini di Makassar butuh jadi sebenarnya fasilitas. Contoh olahraga. Sayang. Oke. Baseball bukan sepak bola. Sepak bola ya. Jelas ada iya jelas dibutuhkan sekali itu saudara. Ada ini orang bertanya, ini cok asli orang mana kok cok? Saya sebenarnya asli orang Makassar. Oh asli orang Makassar, orang tuh juga orang Makassar. Bukan. Aku tahu ki. Kacau maki. Damu tuh orang mana orang tuh anu? Setahu ku tahu itu. Setahu Macam orang Makassar. Orang Makassar macam orang Toli-Toli. Orang Toli-Toli asik. Betul. Ini belum tahu nih. Lanjut pertanyaan kedua. Awal mulai merintis karir jadi selebgram. Apa itu selebgram? Saya bukan selebgram teman-teman. Bagaimana kepemikiran tentang selebgram? Itu selebgram yang kayak misalnya karena banyak yang tanya padahal tidak ada ditanya. Anda membohongi penonton Anda. Followers dibeli baru begitu tonji datangnya isi question boxnya sendiri. Biasa begitu kah? Banyak jelas tentu ada. Tapi karena memang saya angkat kini karena bicara kok begini karena ada yang pernah curhat ke saya. Ada yang pernah curhat sama kau kayak speak up begitu apa? Itu yang dia bilang. Kan toh ini ada teman, bukan dia teman, ku anggap teman dia. Ya, mas tahu enggak anggap teman kalau sudah mau kenalan. Karena sudah kan chat toh jadi anggap temannya. Pernah enggak? Chat dia. Pernah enggak di chat orang tuh terus mau lihat storyku berapa yang lihat ki. Kebetulan lagi tren-trennya tuh baru 3.000. 1.000 yang lihat ke 1.000 lebih lah. Ku SS kan mi. Terus nabandingkan ki dengan dia yang punya. Dia tuh 1.000 juga padahal berapa followersnya? 10.000. Nah, ku bilang tuh, kenapa memang bisa begitu? Karena kan di situ bisa swipe up. Baru di situ bilang mi, kenapa bisa begitu, Cok? Aku tahu juga, mungkin karena sering ke spam atau apa. Bang kau ya, ada memangnya aku beli beli followers. Pantas. Jadi aku bilang jangan mau begitu saudara. Maksudku saya kalau mau kok tipu orang.
Iya, maksudnya kalau misalnya nanti endorse sama ke orang baru apa gini yang menjual di orang tuh. Iya, masalah ini orang tuh kalau 10.000 followersnya bilang bisa selebgram apa kan? Sebenarnya bukan begitu di sebenarnya. Iya, gara-gara itu yang gila kaks. Itu Pakin taki rodo. Masa tuh ini tuh aku makan di tempat nasi goreng tuh. Makan ini tempat nasi goreng biasa sih. Deh, mantap sekali ini, gila kaks, mantap sekali mas. Kaki ke orang satu orang gara-gara itu. Siapa itu? Temanku. Siapa teman no? Saudara. Kenapa kita tersinggung ya? Karena memang lihat dari kau itu gila kaks. Oh, gila kaks. Baru sudah itu nasuruh live video supaya jadi selebgram kibeng. Malah tidak begitu caranya. Ya tahu. Jadi saya nih ketemu sama Cok karena memang kayaknya bisa kayak nebeng pansos sama Cok. Apa tak balik kamu saudara? Iya bisa nih itu. Nutami tuh tadi pertanyaan tanya Kika Cok bagaimana caranya hadapi haters yang sok tahu sama kehidupan tak? Kau bagaimana cara mentanggapi haters mau kita? Terkadang tuh saya kupaki cara yang bisa kasih. Kalau di TikTok itu kayak memang media frame-nya memang bebas sekali. Kalau di Instagram kan orang jatuhnya gampang sekali baper. Kayak itu Instagram tuh kayak 18 plus kisan. Oh kayak lebih gampang orang Instagram baper dibanding orang TikTok. Iya, bukan ke lebih berkomandi. Itu TikTok lebih. Jadi anto ada 3 level ini. Pertama Instagram itu kayak bahaya sekali kalau ngejokes tuh, kecuali memang pada dasarnya ngejokes kok yang berat toh. Baru sudahnya itu Twitter. Saya tidak pernah kayak Twitter itu zona absurd sekali nih dibahas di situ. Kadang hal kecil jokes ada semua di situ tentang orang mati atau apa dibahas semua dijadikan candaan. Ketiga itu TikTok karena bocil juga. Sebenarnya semua bisa bocil juga bisa expose gitu masuk di TikTok tapi di Twitter tapi di TikTok lebih banyak memang iya betul lebih banyak bocil di TikTok. Terkadang yang di TikTok itu kayak biasa aja orang tuh tanggapi kayak FYP ini contoh konten tak tapi biasa repost kayak Makassar Info, Makassar hits kekinian di situ mikir dibully. Nah, padahal memang tuh di TikTok tuh memang jadi jatuh beda memang pasarnya TikTok sama Instagram. Betul. Saudara. Kalau dioper itu konten ke Instagram, itu konten yang lucu memang di TikTok, jadi konten tak lucu di Instagram. Siap-siap mau juga dibully. Nah, kecuali memang yang frame dengan baik baru kontenmu memang ndak jatuh bagaimana, jadi pasti kelihatan lucu. Tapi kalau kayak misalnya menyinggung kayak apa, sudah nih. Tapi kau ini mulai dari TikTok dulu baru Instagram di. Iya. Kayak mulai mau post di Instagram. Kalau di Instagram sebenarnya keresahan ya sering terjadi ya betul. Nah ada lagi yang bertanya Cok, apa cita-citamu Bang? Nah begini pertanyaan yang lebih bagusnya toh, kedepannya ini mau apa tujuanmu, ke depan planningmu begitu? Mau pergi ke Kapadokia. Bukannya apa sih sudah. Kapadokia. Enggak dulu punya rumah, punya mobil baru menikah. Asik. Materi dulu baru. Itu Ji. Tapi ada orang bilang contoh kayak menikah dulu supaya terbuka pintu rezeki kita. Tahu Ji. Kan cita-cita aku. Oh, cita-citamu ya. Cita-cita aku. Betul. Yang terjadi kedepannya pun kita nggak tahu. Ya, saya menikah dulu baru punya rumah, tiba-tiba ada langsung rumahku 3 lantai. Asik, amin. Amin karena saudara. Amin. Kalau misalnya sukses kok jangan lupakan Cok. Tak balik kapan? Nah, saya belum tentu. Ada orang biasa sukses memang di masa muda tapi di masa tua. Nah, itu yang paling penting saudara. Jadi jamu kau pernah banggakan harta-hartamu semua itu karena roda kehidupan itu berputar ya saudara. Nggak ada mau banget itu. Betul. Jadi kalau saya bilang kok, saya sekarang ini. Yang kau membanggakan, ada orang langsung hilang semua itu. Jadi itu semua titipan Ji. Apalagi jodoh apa titipan semua jadi. Kita itu tuh sekarang itu orang definisikan kebahagiaan itu tuh terlalu luas kisan. Kayak terlalu rumit begitu. Dengar kok. Ada sekarang itu orang harus bahagia. Kebanyakan tuh kesuksesan mana? Kita bahas kesuksesan. Di umur tas sekarang berapa umur kak? 27. 20. Ya om kanjir. Memang iya kalau saya persepsinya orang sama saya nak kira kak umur 28 padahal jujur nah teman-teman saya itu 2001 kak. Ucamkan nah. Sama saya juga 2001 tapi memang boros di muka. Ya, bermuka tua.
Oke. Kesuksesan itu tuh kayak dipandang ini di umur kita sekarang tuh harus berlomba-lomba siapa sukses duluan. Menger kok. Iya. Kayak misalnya di teman-temanku ada yang berabdi negara, tuh kedok, dianggap sukses di antara lingkungan tak. Padahal itu sebenarnya beda-beda cara sukses, saudara. Betul. Ada orang yang menurutnya sukses ketika dia sudah punya penghasilan sendiri. Ya betul. Iya, beda-beda caranya. Tapi saya, kalau kau bagaimana kau pemikiran tentang sukses? Saya itu sukses Kak kalau bisa mau betul-betul kasih menangis cuma ceku. Ya belum deh bahagia ya begitu dia. Iya sukses sekali mah itu kurasa. Saya masalahnya selama ini maceku menangis gara-gara kesalahan kuci. Minta maaf ini Tante Di, maafkan ini Nata. Insyaallah berubah mi kalau dari mi podcastnya si Muka Rata. Podcast ini mengubah hidup saya. Asik. Nah saya tuh kalau batas kesuksesan ku jatuh mau bisa ndak pernah belanja ndak lihat harga mak. Indra Kens nih bos, senggol dong. Kalau makan dulu ndak lihat harganya langsung gimana. Langsung saja bilang saya mau makan itu, saya mau makan ini, saya mau makan itu. Pesan semua aja bisa. Iya, debit lah dulu. Iya, begitu saya kesuksesanku. Begitu dia. Oke. Lanjut. Minus berapa kok, Cok? Dan sejak kapan kau pakai kacamata? Saya itu pakai kacamata dari SMP. SMP Di. Ya mungkin karena sering main game atau baca buku. Jadi ini tipikal orang sering baca buku teman-teman. Saya dulu dari dulu memang dari kecil suka main komputer. Oh, komputer. Dan saya memang anak rumahan yang tidak pernah keluar. Itu pun keluar kalau mengaji, kalau sekolah. Dan itu tuh ada kejadian lucu. Jadi kan saya sering main game sama adikku ganti-gantian tuh. Baru itu adikku biasa kalau kalah menangis nonton main Zuma. Ya, iya Zuma ya. Kalah menangis baru tahu dipukul ke paceku gara-gara dia menangis. Jadi pemikiran itu paceno, kau yang kasih nangis adekmu toh. Begitu Di. Iya tahu. Saya kenapa bisa kayak mau kok jadi anak rumahan? Apakah susah kok bergaul memang sama orang atau bagaimana? Tipikal orang yang diajak bicara pokok duluan atau kau yang duluan ajak bicara orang? Mungkin karena dibentuk dari lingkungan yang begitu, dari rumahan mentong yang pace-maceku memang kau yang dilarang keluar kah? Tidak. Sebenarnya karena dari kecil memang ke rumah aja atau ke sekolah aja atau ke tempat mengaji itu saja tempatku. Jadi kayak memang sedikit di tempat bergaul kok memang dari dulu. Nah, pertanyaan terakhir ini dari question box karena banyak sekali ini pertanyaan deh. Kamu suka cewek yang friendly atau tidak? Bagaimana tanggapanmu cewek yang friendly? Kalau sekarang kan banyak teman. Banyak teman cewek. Baru kan hubungan terakhirku posesif. Betul. Jadi sekarang itu belajar bagaimana hadapi cewek friendly. Jadi kalau mau kau hadapi cewek friendly friendly kau juga harus ke friendly juga sebenarnya. Tapi ada orang bilang tuh friendly sama gatal beda sedikit juga. Tidak itu saudara. Friendly sama gatal. Tidak salah lagi. Iya. Tapi memang susah dibedakan yang mau kondo sama memang friendly. Mau kondo. Siapa di sini mau kondo kayak sangkat tangannya? Tidak, saya tidak pernah begitu saudara. Asik, saya juga tidak alhamdulillah saudara. Kami ini berdua nyaman. Ya pakin takiro dong. Apa itu pakintaki? Apa itu pakintaki kah? Saya juga heran ini sebenarnya apa artinya itu pakintaki? Iya istri ndak pesanan tuh konten yang sembarang upload pakintaki rong. Pakintaki dong. Apa ini pakintaki? Nah teman-temanku yang tahu artinya boleh langsung komen di kolom komentar jelaskan Kak. Dan undangkan aku langsung orangnya kalau bisa. Tolong jelaskan. Undang betul itu. Harus undang di ini podcast. Bismillah. Mudah-mudahan dibalas juga sama manajernya Ada manajernya kah? Pakintaki dong. Nah ini penasaran Kak Jo ini. Kan kemarin dari kok konser. Nah jujur mau sekali Kak nonton tadi sebenarnya. Tapi kehabisan Kak tiket. Nah bagaimana? Kenapa aku dengar itu digerebek beng sama Satpol? Kenapa? Nggak di sininya Kak atau bagaimana? Kalau setauku izin ada. Izin ada. Pastilah. Setauku di Sekelemer Montema. Izin pasti ada karena masa mau bikin acara kalau tidak ada izin. Betul. Nah ini acara besar-besaran. Satpol PP memang pada awalnya yang menjaga. Bukan itu memang band lokal dulu tampil. Nah terus banyak band lokal dari siang. Terus pasnya muncul Kinadin tuh kan orang duduk di kursi.
muncul Kinadin, orang lari ke depan semua. Jadi natrobos semua itu kursi jadi tas timbun semua. Tas timbun semua itu kursi ya. Dah ramein itu orang di. Sekitaran berapa itu orang datang? Jadi setahu itu tuh melebihi kapasitas jadi diberondongi sama dibubarkan paksa sama Satpol. Dan terus pasnya di situ ada momen sekitar berapa menit di situ tuh, sekitar hampir mau 1 jam lah duduk di situ tunggu itu Hindia. Oh lama di Jeddah. Lama di Jeddah datang itu Bapak Satpol yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Asik. Bagus tidak menjatuhkan. Ya tahu apa? Rajin menabung, kita puji kamu ini nih. Bilang itu sebenarnya ini apakah di situ bilang pokoknya bilang di situ artis tidak mau tampil gara-gara ndak steril kini masuk usai ndak mungkin itu artis. Iya. Masalahnya ini artis dibayar per lagu. Iya, dibayar per lagu ya. Setauku artis kalau diundangi rata-rata memang dibayar per lagu ya. Ada juga yang dibayar per lagu. Kalau misalnya dibayar per lagu baru satunya bawa lagu untuk itu penyelenggara konser. Iya, betul. Dibayar 1 lagu gitu. Berapa 1 tiket kemarin? Beda-beda harganya, Dik? Beda-beda. Kalau saya presale 3 295. 295 dengan antigen itu, Dik. Tapi secara keseluruhan puas ya karena memang rindu ke suasana ramai itu. Iya, betul. 2 tahun ini men. 2 tahun ini men. Baru konser yang kemarin kan memang udah ikut kayak Rice Prolog Fest karena ada juga memang hal yang menarik membuat yang undang. Kebetulan ada sini 420, baru ada juga Hindia ya interest sekali Kak dong. Baru ya, Triple C itu. Kau 420 kau dalam Dik. 420 memang. Tapi kau dengar rusuh beng Dik, lempar botol orang. Lempar botol karena memang antusiasmenya anak-anak dengan rindu ke remenya itu mantap sekali saudara. Jadi disampaikan dengan hal-hal yang lempar botol sampai buat Miko tengok, wah itu yang teruntuk itu kemarin yang melempar botol kena mataku begitu ya. Kau coba buat ke konten ini pro kontrol kesehatan. Wow. Maksudnya itu karena memang saya upload gitu karena memang saya benci dengan suasana begini, bukan gara-gara apa memang benci ya harus dibatasi dengan masker. Sebelum 2019 sebelum pandemi tuh saya memang isan kalau maghrib tuh sering pakai buff. Tanya buat teman-temanku, bisa aku tanya teman-temanku. Saya sering pakai buff kemana-mana. Biar ke maghrib, biar tidak maghrib tuh sering pakai buff kalau keluar jadi memang saya sebelum pandemi safety mentom gitu. Pakai kaos tangan kemana-mana, sepatu kemana-mana, apalagi Grab tuh jarang sekali itu pakai Grab. Baru pakai sendal tidak kecuali pada saat hujan. Selalu profesional pada diriku sendiri. Betul. Nah, itu tuh aku dengar yang pasnya rusuh. Kan ini kau komenmu itu yang membuat itu konten pro kontrol kesehatan. Tidak ada kayak hujat kok begitu ada. Ada dong. Bagaimana kata-kata hujatnya? Tuhan saya ada hujat ke apalagi ciptaan. Betul ya. Mantapnya kata-katanya. Si masuk lagi nih di quotes. Oke. Apa tadi kata-katanya itu tuh bangga gue itu berkumpul di tengah pada saat corona. Weh, siapa juga mau masalahnya itu kita kebetulan beli tiket sama-sama jadi kebetulan ketemu ke situ ya betul. Kan enggak mungkin enggak beli tiket enggak masuk kita beli tiket. Wih, full mitawa. Nah, sudah beli tiket ini saudara masa dari masuk. Iya betul. Jadi harus masuk. Kita kan hanya memenuhi kalau misalnya dibubarkan dan segala macam kan di luar tanggungan time kita mau jadi menonton saja. Iya betul. Hati yang baik. Rindu ke suasana rame tuh dan ini lagi yang mengganjal di kepalaku. Hindia berapa lagu nak bawa secukupnya. Biar setengah itu tidak cukup saudara. Pantas. Ya tolong tidak cukup itu. Judulnya itu secukupnya secukupnya betulan. Tidak seharusnya sih itu untuk apa? Oh itu lagu yang untuk kampanye. Untuk apa konser 1 lagu? Oke teman-teman, karena berhubung waktu dan tempat juga, nggak ada mau dibahas ini saudara? Nggak ada Midi. Nah, apa itu penutupan? Pakinta Kiro dong. Kodong Pakinta Kiro. Kodong Pakinta Kiro dong. Nah. Oke, berhubung karena waktu dan tempat dan Co juga mau beraktivitas banyak urusannya dan lain-lain apa tuh teman-teman? Oke. Sebelumnya passwordku dulu tuh passwordku baru Pakinta Kiro dong. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, what's up? Oke teman-teman lanjut. Kodong Pakinta Kiro dong. Oke. Saya Sumukarata pamit undur diri. Makasih saudara.